Kewajiban bagi orang yang berdosa, yang pertama bertobat, yang kedua menyesal. Al-istighalu bitakfiri, bagaimana caranya kalau kita berbuat salah? Hendaklah al-istighal, sibuk dengan diri kita. Jangan sibuk dengan orang lain. Karena di antara manusia ini ada sibuk dengan orang lain dia. Dia selalu ingin melihat orang lain bersalah. Jangan. Orang berdosa itu kata Imam Ghazali al-istighal. Dia menyibukkan dirinya bitakfiri untuk mencari pengampunan, takfir untuk menutup kesalahan. Macam mana caranya? Bihasanatin. Jadi cara menutup kesalahan dengan kebaikan. Cara menutup kebakhilan dengan kemurahan. Jadi kita harus melakukan sebalik dari apa yang pernah kita kerjakan. Tutuplah kelalaian dengan al-intimbah wa zikir. Kalau biasa lalai, sekarang kita berzikir. Kalau kita biasanya itu kita kadang-kadang menerawang, kita hendaklah berfikir. Jadi ini cara untuk kita bebas daripada kelalaian dan hal-hal yang tidak bermanfaat. فإن لم تساعده النفس على العزم على ترك لغلبة شهوتي فقد عجز عن حد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني. Andai kata umpama kita masih ada kekuatan syahwat yang menguasai kita, ada satu lagi. Apa satu lagi? Ayyudra'u bil hasanah as-sayyah. Jadi hapuskanlah kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Kita punya berbuat salah. Apa salah kita? Salah kita mungkin kita pernah berbuat durhaka kepada orang tua. Sekarang balas durhaka itu bagaimana? Dengan datang kepada beliau berbuat baik kepadanya. Karena kesalahan kita kepada beliau tertutup dengan kebaikan hari ini. Jadi oleh karena itu jangan biarkan. Kalau kita pernah meninggalkan salat sunat, maka malam ini kita tambah sunat. Sunat tahajud, sunat rawatib kita tambah untuk tutupi kesalahan, kekurangan pada masa yang silam. Jadi enggak pernah mengabaikan kebaikan-kebaikan yang terlupakan. Kenapa demikian? Jadi kebaikan yang kita kerjakan, liyamhuha. Dia dapat menghapuskan kejahatan pada masa silam. Fayakunu mimman khalata amalan salihan wal akhar sayyan. Itulah maknanya orang pernah berbuat salah, tapi salehnya lebih baik. Salehnya lebih banyak. Jadi karena banyak salehnya, maka saleh itu dapat menutup yang salah. Kalau tidak ada salah, bukan manusia namanya. Malaikat lah. Kita namanya mesti ada salah, ada silap, ada lupa. Ya. Jadi kalau demikian bukan orang dicela karena salahnya, tapi dicela karena dia tidak pernah ada salehnya. Itu yang dicela. Jadi oleh karena itu Allah selalu berikan kesempatan mentakhirkan hukuman kepada manusia. Itu adalah rahmat Allah untuk kesempatan bertaubat. Makanya kalau kita berbuat salah, itu malaikat yang satu jangan tulis dulu kata Allah. Kalau kita berbuat salah, jangan tulis dulu. Kenapa? Mungkin sebentar lagi dia istighfar. Mungkin dia sebentar lagi minta maaf. Tunda dulu. Begitulah rahmat Allah kepada kita. Jadi kalau kita ada salah, maka fadzakarallah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ini kalimat mu'taradah ini. Allah mengatakan tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah sajalah kita bisa berharap. Hanya kepada Allah sajalah kita bisa berharap. Sedangkan manusia, kita mengharapkan dia, dia juga mengharapkan kita. Kita minta bantu sama dia, dia juga mau minta bantu kepada kita. Cuma kebetulan lebih duluan kita. Dia bilang, saya punya minta bantu juga sama kamu, tapi kamu duluan minta bantu, ya sudahlah. Karena orang yang kita minta bantu juga dia mau minta bantu sama kita. Jadi kalau begitu hanya fa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah sajalah engkau hanya bisa berharap. Kalau engkau berharap kepada manusia, maka engkau akan berujung pada kecewa. Tapi berharaplah kepada zat yang kuasa, karena dialah yang memberikan segala-galanya. Jadi itulah titik poin kita untuk menghantarkan kepada ketenangan, kebahagiaan,
Ya. Kalau kita bantu kepada orang, bantulah dengan ikhlas. Bantuan yang tidak mengharapkan balasan. Kita bantu orang, umpamanya orang sakit, apapun namanya, bantulah keikhlasan. Bantuan yang tidak mengharapkan untuk kembali. Nah, itulah cara kita membantu. Maka jemaah rahmati Allah, dalam kehidupan dunia ini ada dua transaksi. Yang pertama namanya transaksi sosial, yang kedua transaksi komersial. Orang kita mengutangkan uang kepadanya itu apa? Transaksi sosial. Apa maknanya? Kita tidak mengharap, kita hanya bantu dia, ini ada yang dapat kita utangkan. Jadi kalau kau pinjam 1.000, ya kau baliklah 1.000. Enggak usah lebih. Kenapa? Karena aku kerjakan ini semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dagang, jual beli, ini transaksi komersial. Ya, jadi teman tetap teman, tapi cari ini jangan diganggu, kan begitu ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poinnya. Maka oleh karena itu, ya, setiap kebaikan yang kita kerjakan menghapuskan kesalahan yang pernah pada masa yang lalu. Fal hasanatu, maka kebaikan-kebaikan itu adalah al-mukaffiru lis-sayyi'at, al-mukaffirah, dapat menutup. Jadi mukaffirah ini menutup kesalahan-kesalahan pada masa yang lalu. Jadi jangan ingat kesalahan masa lalu orang. Mungkin ia sudah bertaubat. Yang kita enggak boleh lupa kebaikan dia. Tapi kesalahan lupakan. Kenapa? Karena mungkin dia sudah bertaubat. Jangan kita ungkit lagi dia dulu begini begitu, enggak. Allah sudah menutup kesalahannya. Jangan engkau buka kembali. Jemaah rahmati Allah, macam mana kita berbuat baik? Imma bil qalbi. Yang pertama, berbuat baiklah dengan hati. Baik sangka kepada orang, apalagi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tafaul, selalu optimis dalam hidup. Orang beriman tidak ada orang beriman yang pesimis. Mesti dia bilang esok mestilah lebih baik pada hari ini. Hari akhirat lebih baik pada hari dunia. Mesti optimis. Ya, itu bil qalbi. Jadi kita awali kebaikan kita dengan hati. Yang kedua apa? Bil lisan. Bil lisan ini apa? Apapun yang kita dapatkan selalu alhamdulillah. Tidak ada sesuatu yang kita mengeluh karenanya. Makankah, minumkah? Nabi SAW, makanan apapun yang dihadapkan kepada beliau, beliau tidak pernah mengatakan tidak enak. Tidak. Paling Nabi mengatakan, saya tidak biasa makan ini. Jadi cobalah kita praktekkan seperti itu. Ya. Tidak pernah orang mencela makanan, dan tidak boleh mencela makanan, mencela minuman, mencela keadaan, mencela waktu. La tasubud dahar, janganlah engkau mencela waktu. Badaikah, anginkah, itu nikmat Allah. Semoga apapun yang Allah berikan ada baik bagi kita. Hanya kemampuan kita yang belum terbaca akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat kita bilang, alhamdulillah ada badai ya. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, Allah tidak pernah menganiaya hambanya, tapi karena kemampuan kita yang tak mampu membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik dengan lisan. Orang berbuat baik dengan kita tak mampu membalasnya dengan harta. Berbuat balaslah dia dengan kata-kata. Terima kasih Pak ya, Masya Allah, enak ini makanan. Minimal dengan kata-kata. Demikian Nabi perintahkan. Jadi apapun kebaikan orang kepada kita, anak, istri kita, balaslah kebaikan dia dengan minimal dengan kata-kata. Pernah tidak kita dalam keluarga sebagai seorang yang beriman ini mengucapkan terima kasih kepada istri, kepada suami, kepada anak? Pernah Pak, sekali dalam hidup pernah sekali. Tidak pernah. Kalau misalnya suami bawa apa sesuatu ke rumah istrinya, jarang bilang makasih bang ya. Jarang, tapi insya Allah kalau di Prada ya, ada di luar maksudnya. Jarang suami mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Jarang anak mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, apalagi ayah kepada anaknya. Nah, jarang. Nah, inilah yang hal-hal yang seperti ini kita biasakan karena Nabi merintahkan kepada kita. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, berikan ucapan terima kasih. Kalau bisa dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, berikanlah dengan kata-kata.
Inilah kebiasaan ini janganlah mahal. Ucapan terima kasih ini mahal sekali. Kayak emas. Ya kan? Kayak emas nggak bisa keluar itu bahasa itu. Jarang bisa keluar. Nah, sekarang kita membiasakan. Terima kasih nak ayah sudah diambilkan buku. Terima kasih ya. Masya Allah. Bahagia senang. Nah, inilah sesuatu yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Berbuat baiklah dengan lisan. Kalau demikian apa lagi? Wa imma bil jawarih. Berbuat baiklah dengan anggota badan. Barangkali kita bisa membersihkan tempat. Mungkin jalan bisa kita bersihkan. Apapun yang bisa membahagiakan orang, berbuatlah. Karena setiap kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, minimal mereka telah berdoa dengan hatinya. Minimal. Siapa ya? Kok bersih kali? Siapa ya? Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Minimal dengan hatinya. Walakinnal hasanah fil mahalli sayya. Ya, wal takun al hasanah fil mahal as-sayyi'. Bawalah kebaikan untuk mengganti kejahatan. Kalau ada kebaikan, gantikan dia dengan, kalau ada kejahatan, gantikan dia dengan kebaikan, maka kemudian kejahatan itu sudah pergi, yang tinggal adalah kebaikan. Maka ucapan terakhir dalam hidup kita ini ucapan la ilaha illallah. Ucapan terakhir yang kita sampaikan didengar oleh orang sebelum kita meninggalkan alam yang fana ini adalah kebaikan-kebaikan. Itulah yang dikenang oleh orang lain. Itulah sesuatu yang mengabadikan nama kita di atas dunia ini. Wa fima yata'allaqu bi asbabiha. Hal-hal yang terkait dengan sebab-sebabnya. Fa amma bil qalbi. Yang pertama dengan hati. Falyukaffiruhu. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan hati? Caranya kata Imam Al-Ghazali berbuat dengan hati maksudnya at-tadarru'u ilallah ta'ala. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi su'alil maghfirati wal 'afwi, ketika kita bermohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau bukan karena ampunan dan rahmat-Mu ya Allah, pasti saya termasuk orang yang rugi. Nah, itu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, kalau bukan rahmat-Mu ya Allah, aku akan celaka dalam hidupku ya Allah. Ini merendahkan diri. Jadi orang merendahkan diri di hadapan Allah itu mulia. Mulia. Ma tawadha ahadun illa a'azzahullah. Tidaklah orang bertawadhu kecuali Allah berikan dia ketinggian. Setiap orang bertawadhu, dia nak rendah, Allah akan tinggikan. Tapi setiap orang yang meninggikan dirinya, maka Allah rendahkan dia. Nah, jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, sifat orang beriman itu adalah merendah, karena merendah itu adalah padi yang berisi. Nah, kemudian wayatadzallal tadzallul 'abdil labiqi, dan hendaklah dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ibadah itu makna at-tadallul. Makna ibadah apa? Menghinakan diri kepada Allah. Mana buktinya? Buktinya kalau kita beribadah itu kita sujud. Sujud apa? Sujud adalah menyamakan rendahnya kepala kita dengan kaki kita. Itulah puncak dan punca daripada merendahkan diri kita. Ada orang meninggal sedang sujud? Ada. Ketika dia sujud, pada waktu itulah dia tidak bangun lagi. Dan itulah puncak dia merendahkan diri di hadapan Allah. Waktu itu Allah cabut nyawanya dalam keadaan sujud. Masya Allah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang biasa dengan satu amalan, dia akan meninggalkan dunia ini dengan amalan kebiasaannya. Itu ya. Jadi oleh karena itu, walaupun enggak bisa kita pastikan ya, tetapi kalau orang biasa dengan salat, dia mungkin meninggalkan alam ini dengan salat. Kalau orang sering baca Quran, sedang dia baca itu Allah panggilkan menghadap. Jadi kita hidup akan akhir dengan kebiasaan. Dan Allah akan bangkitkan nanti dengan kebiasaan itu. Bayangkan orang bangkit daripada kuburan sedang seakan-akan sedang membaca Al-Quran. Nah, ini apa maknanya? Maknanya itulah kebiasaan-kebiasaan dia dalam dunia terbawa ketika dia mati
dan nanti ketika diangkat dan dibangkitkan kembali berada dalam keadaan yang sama. Masya Allah. Maka berbahagialah dan berbanggalah orang yang meninggalnya dalam ibadah. Sengsara hina dan dinalah orang yang meninggalnya dalam maksiat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu falahu bihaitsu fayakunu dhillahu bihaitsu yazhar li sa'iril ibadi, maka hendaklah hinanya dia li sa'iril ibadi wa dzalika bi nuqsani kibri, sebagaimana dia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga bertawaduk pula dia kepada sesamanya. Macam mana? Hilang sifat takaburnya, hilang sifat kesombongannya. Jadi sifat tawaduk itu sudah menjadi bahagian. Jadi sesamanya pun tawaduk. Alah, apalah saya kan dari mani. Dari mani yang hina. Fa idza huwa khasimun mubin. Wahai manusia, apa enggak sadar kamu? Dari mana engkau diciptakan? Lalu fa idza huwa khasim, tiba-tiba kamu menjadi orang yang hendak melawan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita butuh melihat kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Dari mana kita pergi dan kemana kemudian kita akan kembali. Pernah kita melihat orang meninggal dunia? Walaupun bagaimananya dia, ternyata ketika dia meninggal itu, dia tak bisa lagi menggerakkan apapun. Padahal tangannya lengkap, matanya lengkap, semua lengkap. Tapi apa yang kurang? Hanya Allah cabut nyawanya, semuanya sudah tidak lagi bermakna. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika yusaghir biqalbihil khairatil muslimin. Demikian pula kita merasa begini, alah Pak, mana ada saya kebaikan sedikit Pak. Yusaghir. Jadi pengabdian kebaikannya dia selalu mengatakan, alah Pak, hanya bisa sedikit saya bersedekah Pak, mohon maaf ya. Hanya bisa sedikit bisa membantu Pak ya. Hanya bisa sedikit. Jadi bahasa sedikit Pak, yusaghir. Dia kecilkan. Pengabdiannya dia kecilkan. Untuk apa? Untuk tidak timbul sifat takabur. Ya. Nak, ayahmu hanya bisa memberikan sedikit padamu, nak. Mohon maaf. Anak kita yang berikan makan dia kan, dia kita berikan sekolah. Nanti apa kita bilang, nak, mohon maaf, ayahmu hanya bisa memberikan sedikit. Mohon doakan ayah, nak ya. Nah, itu yang diajarkan. Yusaghir. Nah, jangan pernah merasa banyak. Itu ayah yang beri. Tahu kamu? Tahu kamu? Itu ayahmu itu. Nah, jangan bahasa itu. Tasghir. Kecilkan kebaikan kita. Untuk apa? Agar tidak ada maksud untuk mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang pernah kita berikan. Entahkah kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Mungkin pernah kita sedekahkan uang 1 juta. Hanya sedikit nak yang bisa aku berikan padamu. Nah, itu orang yang baik. Yusaghir. Jadi kebaikan dia kepada orang, dia kecilkan. Kebaikan orang kepada dia, dia besarkan. Ya Allah, banyak Bapak berikan, makasih ya. Nah, itu bahasa yang mestinya orang yang beriman ungkapkan. Ya, untuk apa? Jadi, untuk mengobati hati. Untuk mendidik hati. Hilang sifat kesombongan. Ya. Aduh Pak, saya banyak lalai ibadah saya Pak. Saya kurang berzikir Pak, nasihati saya ya. Nah, jadi itu bahasanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal azmu ala taati. Kalau kita dengar bahasa dia apa? Dia selalu mengatakan saya ingin berbuat ibadah lebih banyak. Saya ingin bertaubat lebih banyak. Itu yang keluar dari bahasanya. Itu poin bagaimana kita untuk beribadah dengan hati kita. Lalu apa lagi? Beribadah dengan lisan. Macam mana beribadah dengan lisan? Wa amma bil lisani, adapun dengan lisan, fali'tirafu bil zulmi wal istighfari. Dia mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Yang kedua, mengakui dan selalu mengungkapkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka dia mengatakan, Rabbi zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku,
wa amiltu su'an, ya Allah aku telah berbuat kejahatan, faghfir li dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Bukan dosaku, tapi dosa-dosaku. Nah ini orang yang baik, tanda orang yang baik selalu dia mengungkapkan kesalahannya. Tanda orang yang tidak baik selalu dia menebarkan kebaikannya. Bukan, selalu dia menganggap kebaikan-kebaikannya sudah banyak. Wa kadzalika yuksir min dhurubil istighfar. Lalu dia memperbanyak berbagai macam istighfar, kama auradna fi kitab ad-da'awati wal adhkar. Nanti ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kitab tentang doa-doa dan zikir-zikir. Jadi hidup ini zikir dan hidup ini adalah fikir. Gabungkan zikir dan fikir. Kalau zikir adalah ungkapan lisan, fikir adalah ungkapan hati. Maka ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, pada penciptaan langit dan bumi sebenarnya dan pergantian silih berganti siang dan malam sebenarnya adalah la ayat, itu tanda-tanda yang luar biasa akan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang memiliki albab. Jadi siapa orang yang memiliki akal itu, kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah orang yang berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua orang yang berfikir, tafakkur, tadabbur, tafakkur. Jadi oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang lalai. Orang yang kalau duduk tu lalai, itu jangan. Kalau enggak lagi berzikir, lagi berfikir. Ya, jangan bengong. Tidak masuk lalat ke mulut, jangan. Ya. Kita tidak boleh bengong karena hidup ini bukan untuk bengong. Kalau ada masalah, istighfar, mohon Allah berikan petunjuk. Kalau ada kita tidak tahu beli sesuatu bagaimana, ya, salat istikharah, minta pilihan. Ini mau ada dua calon nih, gimana? Dua-duanya mantap juga nih, macam mana? Kalau begitu salat istikharah, biar Allah yang pilihkan. Ya, begitulah hidup kita ini. Selalu dia memiliki hubungan sentral dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup-hidup yang seperti ini akan dimudahkan oleh Allah. Memang langkah pertama orang adalah al-muktasabah, dia usaha. Lalu Allah berikan al-mauhibah. Allah berikan oleh-oleh yang lebih banyak. Jadi rezeki yang kita cari, Allah berikan fadilah di luar yang kita cari. Jadi di sana ada usaha, tapi di sana ada fadilah. Fadilah apa? Karunia. Allah beri bukan karena banyak kita usaha, enggak. Tapi Allah senang melihat kesungguhan kita. Ya enggak? Kesungguhan. Senang Allah berikan. Jadi karena senang itulah Allah berikan melampaui apa yang kita cari. Ya. Jadi itu jemaah rahmati Allah, kita mengharapkan fadlun minallah, fadlan minallahi wa rahmah. Jadi ada fadilah Allah Subhanahu Wa Taala, karunia. Karunia ini apa? Oleh-oleh yang Allah berikan kepada kita. Oleh-oleh. Anak-anak kita ini kalau patuh sama kita kan, nah tolong beli ini ya, langsung. Pas capek dia, kita tahu dia capek, tapi kita hendak uji dia. Nak, oh boleh ayah. Tahu kita. Setelah dia beli dengan penuh kecapean, nak, ini uang 50.000. Banyak kali ayah. Nak apa-apa, ini bukan ongkos, tapi ayah senang padamu. Senang itu membuat ya kita beli uang 500.000 kepada dia bukan ongkos. Tapi karena patuh dia, karena taat dia, Allah berikan lebih daripada usaha dan kerja dia. Ibadah kita kan maghrib 3 rakaat. Berapalah waktu, enggak sampai 15 menit. Tapi karena patuh, kalau sudah azan berkumandang itu enggak boleh lagi diam, langsung berangkat dia. Patuh itu yang besar nilainya. Patuh itu. Ya. Jadi jemaah rahmatillah, marilah kita menjadi hamba yang sami'na wa ata'na ya Allah. Kami mendengar dan kami patuh akan perintah-Mu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini amal dengan lisan.
Amal dengan lisan, banyak istighfar, mengakui kesalahan, banyak berzikir. Itu. Kemudian apa lagi? Amal dengan al-arkan, dengan anggota badan. Wa amma bil jawarihi, adapun amal dengan anggota badan, fabit ta'ati was sadaqati wa anwa'il ibadati. Jadi dengan perbuatan yang taat, dengan sedekah, dengan bermacam-macam ibadah. Kalau kita lihat beliau tadi habis salat sunat, ada ba'diyah, qabliyah, dah sunat lagi, sunat apa begitu. Pokoknya tidak pernah berhenti. Selesai salat sunat, sudah pegang Quran, sudah baca mushaf. Habis itu sudah nasihati orang lain sampai ke rumah. Jadi Masya Allah. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu ibadah, wahai Rasulullah, lanjutkan ibadah yang lain. Hidupmu adalah ibadah. Dan ketika kau meninggal wafat, wafatmu dalam ibadah. Nah itu. Jadi jemaah rahmati Allah, itulah. Anggota badan kita ini jangan pernah sia-sia. Allah ciptakan. Allah tidak ciptakan segala sesuatu kecuali ada makna manfaat bagi hambanya. Wa fil athar, dalam athar, ma yadullu ala anna dzam, ada satu informasi dari athar bahwa suatu dosa itu idza atba'a bi thamaniyati a'mal, kalau kita mengikuti lagi ada dosa tapi setelah dosa ini orang mengikuti atau mengerjakan 8 macam amalan, ya, 8 macam amalan. Kana al-'afu anhu marjuan. Kalau dia kerjakan 8 amalan ini, pintu taubat dan pemaafan sudah terbuka. Orang kalau sudah berbuat salah, lalu dia mengerjakan 8 amalan, maka pintu taubat sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dibuka. Apa itu? Yang pertama, arba'atun min a'malil qulub. Ada 4 amal ni namanya amalan hati. 4 amalan hati. Apa 4 amalan hati? Yang pertama, at-taubatu. Awil azmu ala taubati. Yang pertama, ingin bertobat dia. Allah, saya ingin bertobat lah. Keinginan bertobat itu sudah membuka satu pintu taubat. Yang kedua, apa amal yang kedua? Hubul iqla' 'an adz-dzambi wa takhawful 'iqabi 'alaih. Kepingin sekali tidak lagi mengulang perbuatan dosa itu, yang terbayang neraka pada dirinya. Ya Allah, macam mana kalau saya masuk neraka? Bisa tidak saya akan kembali? Tak bisa. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, at-takhawuf. Ya? Takhawuf itu dia takut kepada iqab, ya? Akan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Amal yang kedua. Amal yang ketiga, waraja'al maghfirah lahu. Sangat mengharapkan ampunan. Ya Allah, ini salah saya. Tidak ada harap lagi kecuali ampunanmu ya Allah. Ini yang ketiga, mengharap ampunan. Jadi yang pertama adalah taubah, yang kedua al-azam, ingin untuk mengamalkannya, yang kedua hubul liqla, dia ingin mencopot perbuatan dosanya. Yang keempat ada rasa takut. Yang ketiga ada rasa takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 amal qalbi. 4 amal amalan qalbi. 4 amal qalbi. Kemudian wa arba'atun min a'mal jawarih. Ada 4 amalan badan. Apa amalan badan? Yang pertama, an tusalliya aqibat dzam raka'atain. Salat sunat 2 rakaat setelah berbuat dosa. Nah, kita dosa, apa dosa kita? Macam-macam lah. Tah mata salah lihat tadi. Lama sikit lah. Ini dah dosa tu. Ya kan? Ya apa? Dosa. Pertama, tusalliya salat 2 rakaat. Summa tastaghfir Allah Ta'ala ba'dahum 70 marah. Kemudian istighfarlah 70 kali. Allah, astagfirullah, astagfirullah, 70 kali. Istighfar. Ya. Wa taqulu subhanallah al-azim wa bihamdihi
Kemudian ucapkanlah kalimah subhanallahil azim wa bihamdi 100 marrat. 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim wa bihamdihi, subhanallahal azim wa bihamdi. Ya. Summa tatasaddaq bisadaqatin, lalu sedekahlah sekadar yang kita miliki. Sedekah yang kita miliki. Jangan banyak-banyak, ya. Kalau enggak ada uang 50, uang 100 kan ada. Nah, itu kasih 100 ribu. Berapa yang punya? Kemudian apa yang terakhir? Yang terakhir, wa summa tasumu yauman. Berpuasalah. Berpuasalah satu hari. Ya, banyak kesempatan puasa. Ada Senin Kamis, ada berpuasa tengah bulan Ayyamul Bid dan sebagainya. Berpuasalah. Maka 8 amalan tadi telah terlihat di hadapan mata kita. Ya Allah, sudah dibukakan pintu taubat bagi saya. Dan nampak di mata kita sudah dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bahagia yang paling bahagia kecuali Allah sudah membuka taubat kepada hamba-Nya. Nah, apa maknanya? Orang yang sudah bertobat itu sama dengan tidak berdosa. Man taba min dzambihi kama la dzamba lahu. Orang yang sudah diterima taubatnya sama dengan tidak lagi berdosa dia. Jadi orang meninggal tanpa dosa bagaimana? Meninggal tanpa dosa kembali kepada Allah sebagai hamba yang dijamin oleh Allah sebagai hamba yang masuk dalam surga. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, makanya bermakna ketika orang berbuat dosa itu, ya, dosa itu memang ringan kita lihat, tapi berat sebenarnya. Orang yang baik, orang yang saleh melihat dosa itu berat. Ya, orang yang dalam hatinya nifak, dia sering mengabaikan dan meringankan dosa. Jadi kalau kita merasa sedih berbuat dosa, berarti iman kita sudah ada. Tapi kalau orang mengabai, alah, dosa sikit aja orang, lebih banyak lagi. Ya, itu yang seperti itu seakan-akan iman kita ini sudah bergeser dari hati kita. Ya, Anda orang kalau buat dosa itu berhari-hari dia tidak bisa makan. Nah, itu namanya apa? Iman dia memang sudah tertanam, terpupuk dengan subur di dalam hatinya. La kabair, la sagair ma'al istimrar, ma'al israr, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau sudah diulang-ulang, besar juga dia. Dan tidak ada dosa besar kalau istighfar, hilang pula besarnya. Jadi itu jemaah rahmati Allah, jangan pernah orang mengabaikan dosa kecil, karena orang yang sering mengabaikan dosa kecil cenderung berbuat dosa besar. Jangan berputus asa karena dosa besar, karena dosa besar kalau diistighfar ada kemungkinan Allah akan ampuni dosa hamba. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hamba adalah penuh dengan dosa. Ya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Kata Abu Nawas, ilahi Tuhanku, saya tidak layak memang masuk dalam syurga. Tapi wahai Tuhanku, aku pun tak sanggup berada dalam neraka. Dalam syurga aku tak patut, tapi dalam neraka pun aku tak sanggup, ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Wahai Tuhanku, maka ampunlah dosa-dosaku. Wa anta ghafirudz dzambil 'adzim. Engkau wahai Allah, zat yang mengampunkan dosa-dosa sebesar apapun. Nah, jadi membayangi bagaimana dahsyat neraka, ya, dan bagaimana indahnya surga, maka taubat adalah solusinya. Taubat adalah solusi. Jadi itu jemaah rahmati Allah, antara al-khauf wal raja, mengharap ridha, takut kepada murka. Begitulah hidup seorang yang beriman, selalu ada harap dan cemas, harap, ridha, takut, murka. Itulah jalan hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada 8 amalan yang membuka pintu taubat. Ya. 4 amalan hati, 4 amalan anggota badan. 4 amalan hati, yang pertama amalan ingin bertaubat. Yang kedua, hendak dia lepaskan dari berbagai dosa. Yang ketiga, dia takut akan iqab dan siksa.
yang keempat mengharapkan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Itu 4. Jadi itu 4 amalan. Adapun 4 amalan badan, yang pertama melaksanakan salat 2 rakaat selepas dia berbuat salah. Yang kedua dia beristighfar dengan lisannya 70 kali. Lalu kemudian diucapkan subhanallahal azim wa bihamdihi 100 kali. Kemudian dia bersedekah berapa yang dia mampu. Lalu dia melaksanakan ibadah berpuasa. Itulah 8 amalan yang membuka pintu taubat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang dapat kita bacakan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum